Sarah Aulia menjadi terlapor. Iya, makanya dia disuruh pergi. Karena saudara Aulia yang dilaporkan oleh saudara Stella yang dilaporkan oleh Pak Lima. Pedangdut Ayu Ting Ting harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dilaporkannya Ayu Ting Ting ke Polda Bengkulu merupakan buntut tewasnya 2 pemandu lagu dan 1 pengunjung di tempat karaoke miliknya pada akhir Juni 2022 lalu. Belakangan diketahui 3 orang itu meninggal dunia karena mengonsumsi minuman keras oplosan. Polres Bengkulu juga sudah menangkap pemasok miras oplosan itu. Orang tua Sarah Aulia, pemandu lagu yang meninggal dunia itu, didampingi kuasa hukumnya melaporkan artis Ayu Ting Ting atau yang bernama asli Ayu Rosmalina dengan tuduhan tindakan kelalaian sehingga menyebabkan tewasnya ketiga korban. Reno Ardiansyah, kuasa hukum keluarga almarhumah, mengatakan mereka melaporkan Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting, pemilik tempat usaha dan manajemen karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu, dengan dugaan pidana 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Keluarga Sarah Aulia dan kuasa hukumnya mempertanyakan standar operasional prosedur dari karaoke ATT terkait regulasi keluar masuknya makanan dan minuman serta peran dari Ayu Ting Ting selaku pemilik brand. Saat ini pihak kuasa hukum juga telah diperkuat dengan adanya saksi kunci dalam kasus ini. Sebelumnya pihak manajemen karaoke ATT sempat menyangkal bahwa minuman tersebut terindikasi disembunyikan karena pihak manajemen melarang pengunjung untuk membawa minuman keras dari luar. Sebelumnya pihak karaoke ATT Bengkulu menegaskan tidak pernah menyediakan pemandu lagu di tempat itu, juga tidak menyediakan minuman beralkohol. Pemasok ditangkap. Diberitakan sebelumnya 3 orang tewas setelah mengunjungi karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu. Ketiganya diduga mengonsumsi minuman keras oplosan di tempat karaoke berlabel karaoke keluarga itu. Pemasok minuman keras atau miras oplosan yang diamankan pihak kepolisian pada Jumat 1 Juli 2022 lalu sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 2 Juli 2022. Saat diinterogasi, AM mengakui dirinya merupakan pemasok miras oplosan yang menyebabkan 1 orang pengunjung dan 2 orang pemandu lagu di karaoke Ayu Ting Ting meninggal dunia. AM yang menjual miras dengan merek ternama ini membuat konsumennya terbuai dengan harga yang murah. Harga yang ditawarkan AM pun bervariasi. Dirinya menjual dengan harga Rp200.000 hingga Rp300.000 per botol. Demi membuktikan miras yang dijual AM ini merupakan miras oplosan, pihak kepolisian pun mengirimkan sampel minuman dari tubuh korban ke laboratorium forensik untuk mengetahui kadar miras tersebut. Saat ini, AM harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karaoke ATT sempat ditutup. Kasus tewasnya pengunjung dan pemandu lagu usai karaoke di Ayu Ting Ting berujung pada penutupan sementara karaoke ATT Bengkulu oleh Pemkot Bengkulu. Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Eko Agus Rianto, mengatakan, menyikapi kasus tersebut, Pemkot telah berkoordinasi dengan pihak manajemen ATT untuk melakukan penutupan sementara karaoke ATT Bengkulu. Penutupan sementara ini akan berlangsung hingga proses penyelidikan selesai dan menyatakan karaoke ATT tidak terindikasi terlibat dalam kasus tewasnya pemandu lagu dan pengunjung ini. Penutupan sementara ini dilakukan dengan harapan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan membuat tempat hiburan menjadi lebih tertib. Terkait perizinan, sebelumnya Pemkot menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kota, namun dalam konferensi pers berbeda. Selama penutupan ini, pihak karaoke ATT akan dipantau dan diawasi oleh pihak polisi Pamung Praja Kota Bengkulu. Saat ini, karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu sudah beroperasi lagi seperti biasa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus